Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 6-10. Bab 6. Bangkitlah, bagaimana aku harus memanggil kalian? Tanya Axel pada mereka berdua. Ia sebenarnya belum begitu bisa mencerna apa yang terjadi, namun perlahan ia mulai berusaha membiasakan diri dengan keadaan. Tuan muda, saya adalah Lillian Hawks dan ini adalah adik saya Tristan Hawks. Kami adalah pelayan bagi Tuan muda Alex, kami telah melayaninya sejak kami kecil. Ucap Lillian memberi penjelasan, sambil mereka berdua bangkit dari posisi berlututnya. Bisakah kalian lebih menjelaskan padaku tentang semua hal yang terjadi? Aku masih belum begitu paham. Kata Axel dengan raut wajah bingung. Ia benar-benar belum bisa memahami dengan baik tentang apa yang sedang terjadi. Tuan muda, kami berasal dari planet kecil bernama Orion di galaksi Lioris. Galaksi kami adalah galaksi super maju. Peradaban di planet kami adalah peradaban tingkat 10 yang merupakan peradaban puncak. Kata Lillian menjelaskan perlahan. Tuan Alex adalah putra penguasa planet kami, Lord Maxim Roger. Lord Roger telah berusia 70.000 tahun, dan beliau berencana mengangkat Tuan muda Alex menjadi Lord baru bagi planet Orion kami. Tambah Tristan memberi penjelasan dengan datar, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Axel hanya diam, ia memperhatikan kata demi kata yang diucapkan kedua orang itu. Setelah beberapa menit memperhatikan, ia lalu bertanya, lalu bagaimana kalian bisa sampai terdampar di sini? Tanyanya dengan raut wajah yang masih kebingungan. 3 tahun yang lalu, saat Lord Roger mengumumkan persiapan pengunduran dirinya dari jabatan Lord Orion. Berita itu tersebar luas dengan cepat, galaksi yang berada di sekitar kami dengan cepat mendengar kabar tersebut. Lillian kembali menjelaskan. Setelah itu ia menarik napas dan melanjutkan, ada 4 galaksi yang paling dekat dengan galaksi Lioris. Kami selalu berinteraksi baik dengan keempat galaksi itu. Kami juga tidak pernah saling mengganggu satu sama lain. Di antara galaksi itu adalah galaksi Granger, Kansas, Krypton, dan galaksi Cyborg-Max. Di antara 4 galaksi itu, tempat kami adalah galaksi dengan peradaban paling tinggi, jadi tingkat kecerdasan dan kemajuan teknologi di galaksi kami melampaui 4 galaksi itu. Sementara peradaban 4 galaksi itu diantaranya adalah tingkat 7, 8 dan 9. Granger dan Kansas adalah galaksi tingkat 7, Krypton adalah galaksi tingkat 8, dan Cyborg-Max adalah galaksi tingkat 9. Sampai saat mengatakan ini mata Tristan mulai menampakkan sedikit kemarahan dan kedua tangannya terkepal. Lillian lalu melangkah maju dan melanjutkan, Lord Roger adalah pemimpin yang sangat adil, semua rakyat bangsa kami hidup nyaman dan tentram, tidak pernah sekalipun penduduk planet kami menggunakan kemampuan kami untuk menindas galaksi lain. Kami mengira semua galaksi memiliki pemahaman yang sama dengan kami. Kami berhubungan sangat baik dengan penduduk berplanet dari galaksi Kansas, juga dengan penduduk rock planet dari galaksi Krypton. Pemimpin 2 galaksi itu Lord Pinpim dari bangsa manusia burung dan Lord Xavier dari bangsa manusia batu, sudah seperti saudara dengan Lord Orion kami, Lord Maxim Roger. Lillian seperti membayangkan hari-hari baik saat itu. Tak lama kemudian raut wajahnya berubah pucat, lalu ia kembali berkata, sedangkan galaksi Granger dan Cyborg-Max. Meskipun kami tidak berhubungan baik, kami juga tidak pernah saling menyinggung satu sama lain, karenanya kami tidak pernah punya pikiran buruk tentang mereka.
Sehari sebelum peresmian pengangkatan Tuan Muda Alex menjadi Lord Orion, Lord kami menerima undangan dari Lord Monkey Speed Gorgon, Lord dari Great Apes Planet di galaksi Granger. Tanpa menaruh rasa curiga Lord Roger berangkat bersama Tuan Muda Alex dan para pengawalnya. Namun setelah beberapa hari berlalu sejak itu, Lord kami tidak pernah kembali. Saat ini Lilian mulai menangis. Bab 7. Melihat itu, Axel sedikit memahami apa yang terjadi. Sebelum ia menebak-nebak kelanjutan cerita, Lilian mengusap air mata di pipinya dan ia melanjutkan, dari informasi yang sampai kepada kami beberapa hari selanjutnya, kami mengetahui bahwa Lord Orion dan Tuan Muda kami telah dijebak dan dicelakai oleh Black Cyborg yang bekerja sama dengan Lord Monkey Speed Gorgon. Mereka berniat merebut kekuasaan Lord Orion dan menjadi penguasa di galaksi kami. Ide itu adalah gagasan dari Black Cyborg. Ia merayu Lord Monkey Speed Gorgon dan berjanji akan membantu menaikkan tingkat peradaban Great Apes Planet ke tingkat 9. Saat itu tersiar kabar bahwa Lord kami telah terbunuh, begitu pula Tuan Muda Alex. Seluruh galaksi kami mengalami kegemparan. Bahkan Lord Pinpim dan Lord Xavier juga datang memastikan kabar yang beredar. Lilian menampakkan raut wajah sedih dan putus asa, makin lama suaranya makin lemah. Axel ingin bertanya, tapi setelah ia melihat keadaan Lilian ia pun mengurungkan niatnya. Melihat itu giliran Tristan berbicara, beberapa waktu berlalu, ternyata Tuan Muda Alex berhasil selamat, Tuan Muda berhasil kembali ke Orion dengan bersusah payah. Saat itu kondisi Tuan Muda terluka parah, setelah itu Tuan Muda memulihkan diri, dan memerintahkan untuk membuat Blue Light Ring yang sekarang Anda pakai Tuan Muda. Cincin itu berisi semua pengalaman, kemampuan, pengetahuan, harta dan kekayaan Tuan Muda kami. Saat itu kemampuan Tuan Muda sudah berhasil melampaui Lord Orion. Hanya saja Tuan Muda masih terlalu muda dan tidak terlalu peduli tentang kekuasaan. Kata Tristan, tidak seperti Lilian. Tristan sudah mulai tenang, sepertinya dia sudah mulai mampu mengendalikan dirinya dan menerima kenyataan. Bolehkah aku bertanya lagi? Tanya Axel masih penasaran. Silahkan Tuan Muda. Jawab Tristan yang sekarang sudah bersikap sangat ramah dan sudah benar-benar menerima keberadaan Axel sebagai tuan barunya. Bukankah tadi kau mengatakan usia Lord Maxim Roger adalah 70.000 tahun? Lalu berapa usia Tuan Axel saat ini? Juga berapa usia kalian berdua? Kau juga mengatakan semua yang dimiliki Tuan Alex ada di dalam cincin ini. Lalu bagaimana aku bisa mempelajarinya? Menggunakannya? Lalu harta apa yang bisa ada di dalam cincin ini? Aku benar-benar bingung. Tandas Axel, setelah melontarkan banyak pertanyaan secara bertubi-tubi, menunjukkan betapa dirinya masih tidak mengerti. Setelah menarik nafas Axel masih melanjutkan pertanyaan lain, lalu galaksi Bima Sakti berada pada peradaban tingkat berapa? Kita juga belum sampai pada alasan kenapa planet Orion akhirnya hancur dan direbut, bukankah ras kalian adalah ras terkuat? Lalu bagaimana kalian bisa sampai ke galaksi Bima Sakti? Bukankah sangat berbahaya jika Black Cyborg dan pasukannya datang menyusul kalian kemari? Axel menanyakan semuanya dalam sekali tarikan napas, di hatinya muncul rasa takut yang tak terhindarkan. Kepalanya dipenuhi pikiran dengan pertanyaan-pertanyaan, pandangan-pandangan, dan bayangan-bayangan aneh yang membuatnya menampilkan ekspresi berubah-ubah. Bab 8. Lilian yang sudah berhenti menangis, kini perlahan berbicara, Tuan Axel, kami mengerti Anda memiliki banyak pertanyaan, mari ikut kami Tuan Muda, kami akan menjelaskan semuanya satu persatu.
Ajak Lilian mempersilahkan Axel, sambil dia berjalan langkah demi langkah menuju ke Megatrix. Axel mengikutinya dari belakang dan diikuti oleh Tristan di belakangnya. Saat Axel melangkahkan kakinya ke dalam pot Megatrix, ia terbelalak kaget. Ia merasa seperti sedang melangkah ke masa depan. Dari luar Megatrix hanya terlihat memiliki diameter 1,5 meter, namun di dalamnya ada ruangan yang sangat luas dan dilengkapi dengan peralatan super canggih yang tidak pernah Axel lihat sebelumnya meski di dalam film. Seketika itu Axel langsung makin mempercayai perkataan Lilian dan Tristan. Melihat ketakjuban Axel, Lilian berkata, "Tuan muda ini adalah Megatrix M5.7008.9 pesawat super canggih dengan peralatan, persenjataan, serta pertahanan super. Juga dilengkapi dengan kecerdasan buatan, yang memungkinkan pesawat ini melakukan kendali penuh atas dirinya sendiri ketika diperintahkan. Dalam pesawat ini terdapat semua sistem yang diperlukan untuk bertahan hidup di luar angkasa, setidaknya untuk waktu 50.000 tahun. Ada juga fitur teleportasi, yang mampu memindahkan Megatrix dengan jarak maksimal 1 miliar tahun cahaya untuk sekali pengaktifan, namun setelah fitur itu diaktifkan tenaga Megatrix akan terkuras sebanyak 70% dan baru akan pulih otomatis setelah 10 tahun. Itu sebabnya fitur itu hanya boleh digunakan di saat-saat yang paling kritis. Sayangnya kami terpaksa harus mengaktifkan fitur itu untuk berlari menyelamatkan Tuan Muda Alex saat itu. Itulah sebabnya kami bisa tiba di dekat galaksi Bima Sakti kemudian mendapat informasi tentang planet ini. Jadi Tuan Muda tidak perlu khawatir, Black Cyborg dan pasukannya tidak akan pernah menemukan tempat ini, karena Megatrix ini hanya satu-satunya semua pendahulunya telah dihancurkan. Cetak birunya juga kini hanya ada di dalam Blue Light Ring, jadi hanya pemegang Blue Light Ring yang mungkin bisa merakit kembali Megatrix. Selain itu sumber tenaga Megatrix juga tidak diketahui oleh siapapun, hanya Lord Orion dan keturunannya yang mengetahuinya. Kami sendiri juga tidak tahu. Sebelumnya ini adalah kendaraan milik Lord Maxim Roger, kemudian diserahkan kepada Tuan Muda Alex, dan kini Tuan Muda Axel adalah pemiliknya. Setelah Anda mengaktifkan fungsi pengenalan pada Blue Light Ring, secara otomatis Anda adalah pemberi perintah tertinggi yang diakui oleh Megatrix. Anda juga dapat mengatur siapa saja yang bisa memberi perintah kepada dan mengendalikan Megatrix. Selain itu Megatrix juga dapat merubah bentuk dan ukurannya sesuai dengan keinginan pemiliknya. Terdengar suara Lilian menjelaskan dengan penuh kesabaran. Axel lalu bertanya, bagaimana aku mengaktifkan fungsi pengenalan? Teteskan darah Anda pada Blue Light Ring, secara otomatis cincin itu akan memindai seluruh tubuh Anda dan melakukan proses pengenalan Tuan. Setelah itu selama Anda hidup tidak akan ada yang bisa mengaktifkan fungsi itu lagi. Setelah itu Axel menggigit jari telunjuknya, lalu menempelkan ujung jarinya ke cincin biru di jari manis kirinya. Seketika itu muncul suara, sistem aktif, pembaharuan sistem dimulai, mengaktifkan fungsi pengenalan. Memproses. Fungsi pengenalan berhasil. Pengenalan selesai. Identitas pemilik diterima. Axel Skies, 18 tahun, pria. Bip bip bip. Selamat datang Tuan Axel, Megatrix siap melayani Anda. Setelah rentetan suara itu selesai di kepala Axel muncul berbagai informasi, berkaitan dengan Megatrix, planet Orion, bangsa Blue Light Spartan, dan banyak informasi lainnya yang secara otomatis terhubung dari ingatan Alex yang ia simpan di dalam cincin itu. Ada juga informasi keuangan dan gudang harta serta informasi seluruh aset yang tersimpan di dalam Blue Light Ring.
Dari sana Axel mengetahui jika Alex memiliki aset yang sangat berlimpah dan juga banyak harta yang terdapat di gudang hartanya, belum lagi jumlah uang yang ada di dalamnya. Tertera informasi keuangan atas nama Alex Roger yang mulai memudar kemudian berganti dengan namanya, Axel Skies dengan jumlah kepemilikan senilai 100 kuadriliun pixa. Pixa adalah mata uang planet Orion. Axel langsung mengetahuinya dari informasi yang masuk ke kepalanya. Setelah beberapa saat, Axel akhirnya kembali sadar dan dia melihat ke arah Lilian dan Tristan lalu berkata, "Ada begitu banyak kekayaan di sini, bagaimana bisa kalian tidak tertarik dan justru menyerahkan semuanya padaku?" Tanya Axel penasaran. Tidak berani Tuan. Kami adalah pelayan Tuan Muda Alex. Jadi saat Tuan Alex menyerahkan kami pada Anda maka seluruh hidup kami adalah milik Anda Tuan Muda, kata Tristan yang kembali berlutut. Bab 9. Axel sangat mengagumi kesetiaan dan kejujuran Lilian dan Tristan. Ia juga sangat berterima kasih pada Alex meskipun dia belum tahu bagaimana cara dia bisa menggunakan uang yang masih dalam mata uang pixa. Tapi harta lain seperti emas berlian dan batu-batu berharga yang ada di sana pastinya memiliki nilai yang luar biasa tinggi. Seketika itu muncul harapan baru dalam hati Axel, setelah sebelumnya ia hampir putus asa dengan keadaan. Secara tidak sengaja ia mendapatkan keajaiban dalam hidupnya, ketika itu ia tidak bisa tidak merasa Tuhan begitu baik padanya. Ia lalu membayangkan, bagaimana jika orang lain yang terlebih dahulu muncul di sini dan bertemu Tuan Alex dan rombongannya. Atau bagaimana jika yang datang adalah Black Cyborg dan pasukannya lalu ia bertemu mereka, mendadak Axel bergidik ngeri. Lalu rasa syukurnya pun kian bertambah. Akhirnya Lilian menyadarkan lamunan Axel dengan berkata, "Tuan Muda, secara tidak langsung sekarang Anda juga termasuk setengah ras Blue Light Spartan. Anda pasti juga sekarang bisa menggunakan beberapa keterampilan bangsa kami." Ucap Lilian dengan senyum di wajahnya. Axel mengernyit, "Keterampilan?" Tanyanya penasaran. "Benar Tuan Muda, ras kami adalah ras cahaya, kami punya kemampuan khusus seperti menembus benda bening, terbang, menghilang, menyala dalam gelap, dan banyak lainnya. Dalam kondisi umum kemampuan itu hanya dapat digunakan oleh ras bangsa kami, tapi ada juga beberapa keadaan di mana anggota ras kami menikah dengan ras lain dan keturunan mereka memiliki kemampuan gabungan dari kedua ras. Berkaitan dengan kondisi Anda sekarang kami juga tidak begitu paham, karena belum pernah ada anggota ras kami yang menikah dengan manusia," kata Lilian menjelaskan, dengan nada yang sedikit bersemangat, seolah dia mencoba menerka-nerka apa yang mungkin terjadi dengan Axel setelah ini. "Lalu bagaimana caraku menggunakan keterampilan itu? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa?" Tanya Axel bingung. "Kami juga tidak tahu Tuan Muda. Dalam ras kami memiliki kemampuan itu sejak lahir dan kami bisa menggunakannya segera setelah kami berusia 1 tahun, tapi kami tidak tahu bagaimana prosesnya pada ras persilangan." Jawab Lilian yang juga tampak bingung. "Baiklah, tidak perlu dipikirkan, setidaknya saat ini aku juga belum membutuhkan keterampilan itu," kata Axel, tampak tidak terlalu peduli. Lilian lalu berkata, "Sebenarnya jika Anda ingin menyempurnakan ras Blue Light Spartan Anda, masih ada cara lain Tuan Muda." Saat mengatakan itu wajah Lilian bersemu merah. "Oh ya. Bagaimana?" tanya Axel sedikit tertarik. Anda harus melakukan penyatuan dengan lawan jenis dari ras Blue Light Spartan," jawab Lilian dengan malu. Ia sama sekali tidak punya niat buruk, hanya saja, saat mengatakan itu ia baru sadar,
jika kini satu-satunya wanita yang tersisa dari ras Blue Light Spartan adalah dirinya. Bukankah kesannya dia seperti menyerahkan dirinya pada Axel, apalagi mengingat dirinya yang masih perawan? Bagaimana jika Tuan Muda Axel menganggap dirinya adalah gadis rendahan? Pikiran itu berkecamuk dalam hatinya, tapi dia benar-benar hanya ingin membantu Tuan Muda barunya itu. Saat sedang berpikir dia tanpa sadar meremas ujung bajunya dan menggigit bibir bawahnya dengan menahan malu. Awalnya Axel tidak menyadari maksud perkataan Lilian, namun setelah melihat perubahan sikap Lilian ia baru sadar ada yang tidak beres. Seketika itu pula Axel langsung salah tingkah dan kebingungan harus menjawab apa. Akhirnya dia hanya berkata dengan terbata, mungkin lain waktu, aku pikirkan dulu. Katanya dengan ekspresi canggung. Bab 10. Entah mengapa saat mendengar jawaban Axel, ada sedikit rasa sesak dalam hati Lilian, apakah aku tidak menarik? Kalimat itu muncul di relung hatinya. Namun dia segera memperbaiki keadaan canggung itu dengan berkata, baik Tuan Muda. Hanya kalimat itu yang mampu dia ucapkan. Axel lalu mengalihkan pembicaraan, lalu bagaimana caraku menentukan siapa yang bisa memberi perintah pada Megatrix? Tanya Axel. Kali ini Tristan, yang sejak tadi hanya terdiam berkata, Megatrix, tampilkan izin akses. Seketika muncul suara, sistem menjalankan perintah, menampilkan. Saat itu muncul lagi sebuah layar di depan mereka bertiga. Dengan tulisan, izin akses. 1. Axel Skies, pemilik. 2. Evelyn Roger. 3. Lilian Hawks. 4. Tristan Hawks. Akses dibatalkan. 1. Maxim Roger, hapus. 2. Alex Roger, hapus. Axel memperhatikan ke layar, lalu bertanya, siapa itu Evelyn? Nona Muda Evelyn, adalah putri Lord Maxim Roger, adik dari Tuan Muda Alex. Jawab Lilian. Kemudian ia melanjutkan, Nona Muda Evelyn menghilang saat penyerangan terjadi. Kemungkinan Nona Muda juga telah tewas. Lanjut Lilian, kesedihan kembali tampak di sorot matanya. Lalu bagaimana dengan ibu Tuan Alex? Tanya Axel lagi. Ratu Liorda Rogers, telah berpulang 100 tahun lalu saat melahirkan Nona Muda Evelyn. Bahkan sebelum Megatrix versi ini dibuat, jadi secara alami sang ratu tidak memiliki akses ke Megatrix. Kali ini Tristan yang menjawab. Axel mengangguk menyatakan pemahaman, tiba-tiba ia tersentak dan berkata, tapi tunggu, sepertinya ada yang aneh. Jika Nona Evelyn sudah tiada, kenapa namanya masih ada di sana? Bukankah itu artinya dia masih akan dapat mengakses Megatrix? Saat itu semua orang tiba-tiba juga menyadari hal itu. Belum sempat mereka berdiskusi, terdengar suara benda jatuh dari sebuah ruangan di dalam Megatrix. Seketika mereka bertiga langsung waspada. Tristan yang pertama bergerak. Ia menghilang dari tempatnya bergerak secepat kilat menuju ke arah sumber suara. Lilian dan Axel kemudian mengikutinya dari belakang. Setelah tiba di depan pintu, Tristan membuka pintu perlahan, terlihat sesosok gadis transparan dengan cahaya biru redup di dadanya tengah berbaring di lantai. Lilian tersentak dan berlari mendekati sosok itu sambil berteriak, Nona Muda Evelyn. Dalam hatinya muncul perasaan bahagia yang tak terhingga, namun juga muncul kecemasan melihat kondisi Nona Muda Evelyn yang sangat lemah. Axel dan Tristan segera mendekat, lalu Tristan memeriksa kondisi Evelyn. Setelahnya ia menggeleng dan berkata, ini sulit, kondisi Nona Muda sangat lemah, Nona Muda harus segera mendapat pertolongan. Ayo kita masukkan Nona Muda ke ruang perawatan, kata Tristan. Tuan Muda,
Silakan Anda yang mengangkat nona muda. Kami tidak memiliki izin melakukannya karena masih ada Anda yang merupakan penerus Lord Orion. Kata Lilian pada Axel. Axel merasa sedikit kaget, namun akhirnya dia tetap memenuhi permintaan Lilian. Axel pun mengangkat tubuh Evelyn dan memasukkannya ke dalam tabung perawatan. Setelah semua selesai, Axel lalu kembali ke rumah sakit. Ia menyuruh Lilian dan Tristan menunggu di rumahnya. Tak lupa Axel juga mengaktifkan mode penghalang transparan agar tidak ada orang lain yang menemukan Megatrix. Bisa jadi kegemparan luar biasa jika sampai itu terjadi. Saat tiba di rumah sakit, Axel melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Axel langsung masuk ke ruangan ibunya. Lalu ia menatap lekat-lekat wajah pucat ibunya, lalu ia berkata, "Ibu cepatlah bangun, semuanya sudah membaik." Bersambung.